Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang Anda menyaksikan program Potensi Banua dari TPRI Kalimantan Selatan. Saya adalah Suprihana akan mengunjungi peternakan di Desa Bitahan Baru, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya yakin bahwa pemirsa pasti sudah tidak asing dengan telur ayam, bukan? Salah satu jenis protein yang menjadi kegemaran masyarakat yang ada di Indonesia. Tapi apakah pemirsa sudah tahu lebih dalam mengenai ayam petelur? Kalau pemirsa penasaran, tetap bersama saya di program Potensi Banua hanya di TPRI Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin memiliki berbagai potensi pertanian, salah satunya peternakan ayam sehat petelur yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Bitahan Baru yang bekerja sama dengan Karang Taruna Mandiri yang ditangani oleh para pemuda di Desa Bitahan Baru. Nah, pemirsa TPRI, untuk pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memberikan kesempatan berusaha bagi para pemuda di Desa Bitahan Baru, melalui Karang Taruna yang saat ini memiliki lahan seluas 1/4 hektar yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan peternakan ayam sehat petelur, yang dikelola secara pola pemanfaatan bantuan CSR yang ada di sekitar Desa Bitahan Baru, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin. Yuk kita intip seperti apa para pemuda di Desa Bitahan Baru dalam mengelola peternakan ayam sehat petelur dan mengenal jenis pakan yang diberikan untuk ayam sehat petelur yang jumlahnya saat ini mencapai ratusan ekor, pemirsa. Untuk jenis pakan dari ayam petelur ini sebenarnya ada berapa, Mbak? Kalau jenisnya kita tergantung minggu. Kalau kemarin yang baru masuk kan 17 minggu. Jadi itu pakannya yang kita pakai L83. Kalau sekarang udah masuk ke 20 minggu. Jadi kita udah pakai yang standaran yang di B203 itu SG. Oke. Sebenarnya Mbak, adanya perbedaan dari pakan sendiri itu tergantung oleh apa, Mbak? Kan ini berarti ya di setiap masa tumbuhnya ayam ini beda pakannya. Itu kenapa kalau boleh tahu? Kalau yang kemarin pakai yang L83 itu untuk menstimulasi hormon pembangkit hormon supaya dia cepat bertelur gitu. Oke. Untuk pemberian pakan ini tidaklah sembarangan. Waktu pemberian pakan diatur sedemikian rupa agar ayam-ayam petelur ini bisa selalu berproduksi dengan baik sesuai dengan harapan dan bernilai ekonomis tinggi. Mbak Mila, ini untuk jenis ayamnya ini ayam petelur. Dan kalau boleh tahu usia ayam yang sekarang kita ada di kandang ini usia berapa, Mbak? Kalau sekarang udah di 37 minggu. 37 minggu. Oke, pertama kali dibeli itu usia 17 minggu. Berarti kurang lebih 5 bulan. Iya. Oke, karena kemarin masuk kan Januari. Jadi sekarang udah Mei. Oke. Kita hitung per minggu udah di 37. Dari masa awal dibeli 17 minggu, biasanya Mbak masa akhir dari ayam petelur ini saat usia berapa minggu kalau boleh tahu? Sekitar 93, 94. Pokoknya 2 tahun. Oh, berarti masih ada 1,5 tahun lagi. Dan untuk pakannya ini ada berapa kali pergantian, Mbak? Di 30 minggu, terus 37, 40 minggu ke atas itu udah beda-beda gitu. Oke, berarti setiap tahapan ini yang di awal dipancing dulu hormonnya berarti supaya bertelur dengan pakan apa tadi namanya?
Yang pertama kan B83. Oke, lalu dilanjutkan dengan yang sekarang B203 SG. Nanti kalau di akhir itu ada perbedaan pakan atau enggak? Nanti di tengah mungkin sudah sampai 1 tahun gitu, ada perbedaan lagi untuk tahun yang kedua. Oke, itu apa jenisnya? Kalau jenisnya mungkin sama saja, cuman dari tipenya yang berbeda. Nanti biasanya kami konsul dulu apa nih yang bagus untuk tahun kedua untuk ayam petelur. Konsultasinya berarti ada orang yang bisa dikonsultasi. Itu biasanya konsultasi ke siapa Pak kalau dari peternakan ini? Kalau kami biasanya langsung ke dokter hewan. Wow, pemirsa, jadi ini ayam-ayamnya nanti untuk makannya sendiri itu nanti ada konsultasi langsung dengan dokter hewan. Jadi disesuaikan di setiap minggunya itu nanti pakannya itu jenisnya berbeda-beda tergantung kebutuhan berarti ya Mbak. Oke, Mbak, kalau boleh tahu saya penasaran, ayam ini biasanya umur maksimalnya itu berapa dan kira-kira penyebab kematiannya itu apa Mbak? Kalau maksimal umur ayamnya di 2 tahun. Terus kalau penyebab kematiannya bisa terjadi kayak dia kepanasan, dehidrasi, stres, terus bisa juga kayak keseringan bertelur lah. Jadi kayak ususnya itu keluar ya. Oh, ususnya berarti keluar dari perutnya? Jadi menyebabkan dia mati. Oke. Mbak, kalau boleh tahu, ini kan bertelurnya berarti 1 kali sehari. Itu setiap hari? Setiap hari. Wow, setiap hari? Setiap hari. Terus biasanya Mbak dari total keseluruhan ayam itu biasanya berapa persen yang berhasil untuk bertelur? 80% sudah bisa bertelur. Oke, dan apakah jenis pakan ini juga mempengaruhi kualitas dari telurnya? Mempengaruhi Mbak, karena kan setiap minggu itu kan beda-beda telur pakannya. Jadi misalkan kayak kualitas telurnya juga berbeda-beda. Misalkan kayak sekarang cangkangnya yang lebih lebih gelap, yang lebih tipis. Terus kalau makin kesininya kan harusnya makin kayak tebal gitu. Itu sih membedakan. Selain bagaimana manajemen waktu pemberian pakan yang baik agar ayam petelur terus berproduksi, cara pemberian pakan pun juga mempengaruhi produksi ayam petelur. Nah ini Mbak Aditnya sekarang lagi proses memberikan makan ke ayam. Wow, ini ayamnya terlihat sangat excited ya pemirsa, kayak mereka itu sudah tahu bahwa ini waktunya makan. Oke, berarti memang lapar juga ya Mbak? Iya, karena kan makannya 1 kali sehari kan. Jadi setiap jam 4 atau jam 3 itu udah pemberian makan. Oh, terima kasih Mas. Kalau boleh Mbak? Boleh. Ini kalau boleh tahu ngasih makannya per baris ini berapa banyak? 8,6 kilogram. Ini langsung aja ya Mas, saya takut kena kepala ayamnya. Enggak apa-apa, ayamnya udah pakai helm. Jadi biasa kata Mas Adit nih ayamnya sudah pakai helm. Nanti ini akan diratakan lagi berarti? Iya, diratakan lagi. Berarti dihabiskan semuanya? Ini dihabiskan. Untuk sepanjangan ini? Ini, tapi embernya jangan. Oke pemirsa, jadi ini 8,6 kg dan pakan ayamnya ini untuk 8,6 kg itu satu baris. Satu baris. Jadi untuk satu baris ayam kita memberi makannya 8,6 kg pakan. Nanti setelah ini akan diratakan. Kenapa tadi diratakan? Karena kata Mbak Mila dan juga Mas Adit bahwa kalau misalnya pakannya tidak rata, nanti akan berpengaruh ke hasil dari telur yang dihasilkan oleh ayam petelur ini. Oke, sedikit lagi. Oke, Mas Adit, ini kayaknya pakannya sudah habis. Kayaknya kita harus ratakan ya. Iya. Silahkan Mas. Cara dan waktu pemberian pakan sangat berpengaruh kepada produktivitas telur yang dihasilkan di kandang ayam milik Karang Taruna Mandiri di Desa Bitahan Baru, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin ini.
Sarmila dan Aditya sebagai pengelola ayam sehat petelur ini selalu bekerja sama agar menghasilkan telur-telur yang sehat dan jumlah yang banyak hingga mencapai 70-80% dari jumlah ayam petelur yang dalam satu kandangnya mencapai 400 ekor. Teknik panen memanen telur yang baik dan benar juga mempengaruhi kondisi telur saat dikumpulkan dan disimpan hingga sampai ke tangan penjual di pasaran, pemirsa. Pemirsa, sekarang kami sedang memegang tabak, artinya kita akan memanen telur dari para ayam peternak. Oke nih, sekarang Dila lagi ditemanin oleh Mbak Mila dan masih dengan Mas Adit. Kita akan tanya-tanya bagaimana cara memanen telur dengan benar dan juga baik. Bagaimana Mbak Mila kalau boleh tahu? Jadi kalau kita memanen itu Mbak ada caranya. Nah, misalkan kalau kita ambil sembarang kan nggak sesuai ya. Iya. Jadi kita tuh harus tahu posisikan yang ujung telur kayak lonjong. Yang lebih lonjong. Iya. Kita taruh di bawah. Oke, ini tujuannya untuk apa, Mbak? Untuk kualitasnya supaya lebih bagus kayak gitu, Mbak. Oke, berarti pemirsa ternyata untuk bahkan ketika kita memanen telur ini kita juga harus memperhatikan arah ini ya, arah panennya berarti ya, arah telurnya pemirsa. Telurnya, iya. Oke, selain itu ada cara panen yang lebih khusus, Mbak, kalau boleh tahu? Iya, mungkin karena sekarang udah mau akhir, jadi kita harus membedakan yang warna putih sama telur yang bagus kayak gitu. Warna putih dan juga berarti ya sebenarnya ada contohnya nggak, Mbak? Yang ini warna kan putih gitu kan. Oke, pemirsa, ini bisa dilihat ini dua telur yang dari ayam yang sama, nih peternakan yang sama, tapi warnanya agak sedikit beda. Yang satu ini lebih ke coklat, yang satunya ini lebih ke putih. Kira-kira kenapa, Mbak? Apa bedanya? Mungkin karena akhir tadi, jadi dia sudah produksinya nggak terlalu bagus. Karena juga di pasaran kan mintanya yang sehat, jadi membedakan juga kayak harganya juga lebih murah yang putih. Terus kalau yang coklat itu lebih mahal, lebih standar harganya kayak gitu. Berarti ini kualitasnya tergantung dari ayamnya. Kalau misalnya pemirsa nih kalau misalnya di pasar beli telur dan warnanya itu warna putih atau lebih cenderung lebih terang ya, Mbak, itu artinya kualitasnya sudah mulai menurun. Tapi kalau warnanya itu coklat pekat, kita ada. Nah, seperti ini berarti ini kualitas terbaik juga ya, Mbak? Iya. Oke, ini biasanya, Mbak, pengambilan telurnya ini dilakukan kapan? Waktu terbaiknya? Waktu terbaik untuk panen kita biasanya di jam 12. Jam 12? Karena mungkin juga ayam istirahat kan segitu, jadi lebih baik situ. Oke, berarti jam 12 siang pemirsa, dan juga harus diperhatikan ini bahwa yang lebih lonjong atau yang ini lebih lancip itu ditaruh di atas. Di bawah, Mbak. Di bawah? Iya. Di yang bawah. lancip di bawah gitu. Yang lancip di bawah. Pemirsa, ini telurnya ini ada ukurannya yang lebih besar dan juga ada yang lebih kecil. Itu biasanya dipengaruhi oleh apa, Mbak Mila, kalau boleh tahu? Karena pakan tadi nggak rata, iya, makanya setiap 2 jam sekali kita harus meratakan pakannya kayak gitu supaya hasil telurnya juga maksimal lah. Oke, berarti pemirsa proses perataan pakan itu selain juga untuk membersihkan ya, Mbak Mila, ini juga untuk menjaga supaya kualitas dari telurnya ini terjamin, karena kalau misalnya pakannya tidak rata maka kualitas telurnya juga akan berbeda-beda. Coba Mbak Mila ambil satu yang agak kecil. Nah, ini sebagai contoh kan lumayan bedanya. Berarti ini semakin banyak ya, Mbak, ayamnya ini makan, berarti semakin besar juga telurnya. Oke, bagaimana dengan ini telur yang pecah? Nih pemirsa, kita juga ada ini beberapa telur yang rusak. Ini biasanya bagaimana kan, Mbak Mila? Kalau telur pecah biasanya kita jual kembali, tapi dengan harga 1.000 karena ya pecah tadi karena sudah ada retak segala macam, jadi harganya juga murah gitu. Oke, Mbak Mila, ini untuk telurnya ini khusus untuk ini kan, untuk petelur ayamnya dan juga langsung dimakan. Berarti apa bisa dikembangbiakan, Mbak? Tidak bisa. Iya, karena khusus untuk buat makan saja gitu. Oh, berarti ini sama seperti ayam potong ya, Mbak? Ada ayam yang memang dikhususkan untuk dimakan, dipotong langsung selama 3 bulan, misal langsung dipanen. Dan ini juga berarti pemirsa
langsung telurnya langsung dimakan dan tidak bisa untuk dikembangbiakan lagi. Oke, wow, menarik sekali. Oke, ini kita sudah tanya banyak sekali dengan Mbak Mila, tapi Dila penasaran mau tanya ke Mas Adit. Oke, kita ada Mas Adit di sini. Pemirsa bisa dilihat telur Dila segini, telurnya Mbak Mila juga masih sedikit, dan lihat memang kelihatan ya yang mana yang pro, yang mana yang baru belajar. Mas Adit, ini kan telurnya ada yang bersih ya Mas Adit, ada juga yang masih ada kotoran di kulitnya. Itu biasanya pembersihannya bagaimana Mas Adit? Enggak, itu enggak dibersihkan. Enggak dibersihkan? Iya, tapi itu dibeda-bedakan kan. Kalau ada yang putih kan sama yang putih, kalau yang warnanya agak coklat yang agak coklat. Oke, berarti pemirsa ini nanti setelah ini akan dilakukan penyortiran lagi. Kalau yang pecah nanti akan dibedakan, yang berwarna putih dan yang berwarna lebih coklat pun juga akan dipisahkan. Mas Adit, Dila penasaran. Nah, semisal ini ada kotorannya di sini, itu sebaiknya dibersihkan atau tidak sebelum dijual? Tidak, ada Bapak. Berarti nggak apa-apa, langsung dijual aja? Langsung dijual. Oke, tapi kira-kira Mas Adit kalau misalnya mau dibersihkan, itu apakah mempengaruhi daya tahannya jadi nggak dibersihkan? Enggak. Enggak? Enggak. Oke. Nah, pemirsa, bagian penting yang juga harus diperhatikan dalam pengelolaan kandang ayam petelur ini yaitu proses pemeliharaan ayam yang sedang sakit. Untuk ayam petelur yang sedang sakit ini memiliki ciri-ciri khusus. Ayo kita cari tahu seperti apa penanganan ayam yang sedang sakit. Mbak, biasanya kan kalau hewan ternak ini rawan sakit ya. Nah, kalau ayam sendiri, ciri-ciri sakitnya itu seperti apa? Dan kalau misalnya sakit, biasanya penanganannya seperti apa, Mbak Mila? Ciri-ciri ayam sakitnya seperti ini, Mbak. Kita Yang bisa mana? lihat sebelah sini ada satu sakit. Mas Yang- Adit, tolong. Oke. Tuh. Ciri-cirinya ya matanya bengkak, terus dia nggak nafsu makan gitu. Oke, ini ayam, contoh ayam yang sakit dipegang di mana? Di sini. Boleh kita lihat? Boleh, matanya kan beda Oh nih. iya. Sebelahnya kan yang lain kan pada sehat nih. Oke, jadi pemirsa kalau misalnya ayam sakit itu salah satu cirinya katanya ini matanya itu nggak ada ya Mbak, tertutup ya? Tertutup, iya. Matanya tertutup, bengkak. Ciri lainnya ada nggak Mbak? Ada, sama warna jenggirnya ada yang keputihan. Oke. Jengger ini. Oh, berarti berubahnya warna jengger ini juga menunjukkan bahwa ayamnya itu sakit. Sakit. Oke, ada lagi mungkin tidak nafsu makan atau Ada dari berat timbangannya. oh ya dia saya nggak tahu sih comparisonnya seperti apa yang berat, tapi ini lumayan ringan pemirsa. Kira-kira kalau sakit seperti ini biasanya karena apa? Sakitnya kah? Karena cuaca panas. Karena cuaca panas. Stres mungkin. Stres. Oke pemirsa, ini ayam yang sakit. Kalau boleh tahu setelah sakit ini apakah akan ada isolasi atau bagaimana Mas Adit dan juga Mbak Mila? Ada, karena kita pisahkan dari yang sehat, kita isolasi sendiri. Oke, di mana kira-kira? Di sebelah sana, Mbak. Nah, masuk. Oke, berarti kalau yang isolasi ini sendiri ya? Sendiri ya, karena dia kan takutnya menularkan ke yang lain. Tunjuk aja, tunjuk. Tuh, wah, ini tidak mau. Mau? Oke. Sudah. Nah, Wow. Berarti ini setiap hari selalu ada pengecekan ya Mbak? Iya, Selalu ada pengecekan untuk memastikan bahwa kondisi ayam ini sehat atau tidak dan dilakukan isolasi supaya tidak menularkan penyakit ke ayam lainnya. Oke, wow, menarik sekali pemirsa. Jadi ayam petelur ini, wah, dia mudah stres Iya, katanya. Jadi kalau misalnya cuaca panas atau terlalu ribut itu mereka bisa stres, dan salah satu penyebab mereka juga sakit itu adalah stres dan cuaca yang panas. Selain tadi masalah usus ya Mbak ya, karena sering bertelur. Oke. Ada nggak sih lagi Mbak hal-hal yang harus diperhatikan saat kita memberi pakan ayam petelur ini? mungkin vitaminnya sih, Mbak. Oh, vitamin? Iya, kalau vitamin kan setiap 1 bulan itu 2 kali kita beri. Oke. Jadi 1 ekor itu harus disuntik ayamnya gitu. Oke, berarti setiap ayam ini setiap 2 bulan disuntik? Iya, 1 bulan tuh 2 kali suntik.
Oke, berarti Iya. 1 bulan 2 kali. Itu semuanya disuntik? Semuanya. Itu disuntiknya biasanya sebaiknya sebelum makan atau setelah makan? Sebelum makan. Sebelum makan. Oke, vitaminnya Pagi lah ibaratkan. Oke, menarik sekali. Ini ya udah mulai happy ya Mbak, kayaknya ayamnya pemirsa karena mereka sudah makan. Nah, setelah ini kita juga akan tanya lagi hal menarik tentang ayam petelur, tapi tetap di program kita yaitu Potensi Banua. Selain mengelola kandang ayam sehat petelur, Sarmila dan Aditya juga memanfaatkan kotoran hewan atau kohe dari kandang ayam petelur ini untuk kesuburan tanah dan tanaman yang ada di sekitar kandang ayam ini, pemirsa. Mbak Mila, untuk proses pembuatan pupuknya itu bagaimana? Bahannya boleh dijelaskan dulu ke pemirsa yang ada di rumah? Yang pertama bahan utamanya itu kan kotoran ayam, terus kita ada sekam sama ada kapur untuk mengurangi bau dari kotoran ayam itu. Jadi setelah 3 hari sekali baru kita ada pengumpulan itu. Oke, berarti setelah terkumpul itu dipermentasikan? Difermentasi ya, terkumpul kan 3 hari, terus untuk 4 hari ke depannya baru kita kumpulkan di karung. Oke, terus untuk pengolahannya itu apa ada mesinnya atau bagaimana? Kalau untuk pengolahan kita cukup diamkan saja selama beberapa hari baru kita karungkan. Terus untuk fermentasinya kita diamkan selama 3 bulan. Oh, selama 3 bulan. Untuk penyimpanan pupuk dari kotoran ayam ini ada tempat khususnya atau tidak, Mbak? Ada Mbak, kita ada drum, cukup ditutup saja, terus kita diamkan selama 3 bulan. Wow, oke. Pemirsa, jadi daripada jadi limbah lingkungan, kotoran ayam ini juga bisa kita buat menjadi pupuk tanaman dan bisa menyuburkan tanaman yang ada di rumah kalian dan juga yang ada di tempat ini. Nah, di sini ada Mas Adit yang membantu di sini untuk pemberian pupuk ke tanaman. Oke. Halo Mas Adit. Halo, hai. Silakan Mas, lanjut. Nggih, monggo. Iya. Pemirsa TPRI, peran para pemuda di bidang pertanian dan peternakan saat ini menjadi perhatian semua pihak. Pemuda sebagai penerus pembangunan sudah saatnya mendapat perhatian dan tempat untuk berkarya guna mendukung ketahanan pangan secara nasional dan mampu melakukan hal yang produktif sejak usia muda. Dan menjadi pengelola kandang ayam sehat petelur merupakan salah satu bukti yang diberikan oleh Sarmila dan Aditya melalui peran Karang Taruna Mandiri dan BUMDes di Desa Bitahan Baru, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin. Wah, ini sudah. Iya. Terima kasih Mbak Mila sudah meluangkan waktunya. Kami saatnya harus pamit, harus pulang. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali sudah dikunjungi di sini. Pemirsa, Mbak Mila dan juga Mas Adit ini merupakan sosok pemuda yang luar biasa, hasil kolaborasi dari BUMDes dan juga Karang Taruna yang menghasilkan pengelolaan peternakan yang cukup sukses. Nah, untuk pemirsa yang penasaran bagaimana cara pengelolaannya dan bagaimana cara pakannya dan lain-lain, bisa langsung tanya ke Mbak Mila. Gimana Mbak kalau mau tanya-tanya? Kita ada Instagram yaitu namanya BUMDes Mitra Daya Mandiri, nanti bisa DM saya dan langsung ulun tanggapi. Oke, usai sudah perjumpaan kita pada episode Potensi Banua kali ini, pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan Potensi Banua di episode selanjutnya. Saya Adila pamit. Dan saya Sarmila. Sampai jumpa.